Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia, kemudahan, kelancaran, kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita inayah, taufik dan hidayahnya bisa tetap berjalan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian Al-Qur'an Al-Karim. Insyaallah di kesempatan malam pagi hari ini kita akan coba mengupas surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbicara tentang qisas, kemudian ayat 180 berbicara tentang wasiat, mudah-mudahan sampai di ayat yang berbicara tentang saum di bulan Ramadan. Ini qadarullah. Seingat saya mengisi kajian tafsir di sini sejak 2009 apa 2010. Sekarang baru sampai ayat surat Al-Baqarah 178. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah 178 yang berbicara tentang qisas. Tapi saya tidak akan terlalu memperdalam dua ayat atau dua tema yang terkait dengan qisas dan wasiat. Saya akan nanti sedikit memaparkan yang berkaitan dengan ayat yang berbicara tentang saum Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Ini tiga ayat ini unik. Karena ketika Allah berbicara tentang tema qisas, berbicara tentang wasiat, berbicara tentang puasa, kalimatnya diawali dengan ataupun pilihan katanya, diksinya menggunakan kata kutiba. Di surat Al-Baqarah tentang qisas Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas. Di ayat yang berbicara tentang wasiat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khaira al-wasiyah. Kata kutiba diulang untuk kedua kali. Di ayat yang berikutnya lagi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus syiyam. Bahkan kalau kita agak lari ke belakang, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang pemberlakuan jihad fisabilillah atau ayat setelahnya, kita akan menemukan diksi pilihan kata yang digunakan Allah adalah kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum.
Kalimat ini mengisyaratkan satu pesan penting. Saya baca di dalam tafsir An-Nablusi dan beberapa tafsir yang lain disebutkan bahwa makna kutiba alaikum secara makna lugawiyan dalam bahasa kita artinya adalah furidah, telah diwajibkan. Tetapi pilihan kata kutiba alaikum, telah diwajibkan kepada kalian, atau dalam bahasa lugahnya adalah ditetapkan bagi kalian. Kata Syekh Nablusi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa wal kitabatu wa mustaqqatuha fil Qur'anil Karim tadullu 'ala sabat. Kalimat kitabah, kalimat kataba yaktubu kitabatan di dalam penggunaan Al-Qur'anul Karim mengisyaratkan makna ketetapan, makna kepastian. Kalau Anda, kata beliau membuat analogi sederhana, kalau Anda membuat sebuah perjanjian dengan seseorang, misalnya untuk mengontrak rumah atau membeli rumah atau jual beli sesuatu, kemudian hanya mengandalkan apa? Mengandalkan syafahiyah, lisan saja. Oke, saya jadi deal. Rumah ini saya beli dengan harga sekian. Itu tidak memberikan ketenangan kepada seseorang. Anda membeli sesuatu, apalagi barangnya berharga, hanya mengandalkan bahasa lisan, tidak akan menyisakan kekuatan, menyisakan ketenangan. Tetapi manakala itu diiringi dengan tulisan, dalam hutang piutang ataupun dalam bentuk apapun transaksi jual beli, kemudian dibubuhkan tanda tangan di atas sebuah kertas yang di situ tertulis akad yang jelas antara pihak pertama dengan pihak kedua, antara penjual dengan yang pembeli, maka di situ kedua belah pihak akan merasakan satu ketenangan. Kata Syekh Ratib An-Nablusi mengatakan bahwa kalimat ini mengisyaratkan penting bahwa dalilun ala annal insana bihasabi muqtayatihi al-madiyah wa ilaqatihi al-istimaiyah wa bihasabi harakatihi fil hayat. Maka kalimat kitabah, kalimat penulisan, kalimat ketetapan itu melahirkan ketenangan, tutam'in qulubal mu'minin. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, telah ditetapkan kepadamu berpuasa, telah ditetapkan kepadamu hukum aturan kisos, telah ditetapkan kepadamu wasiat bagi siapapun yang dijemput oleh ajal-ajal kematiannya. Maka itu melahirkan ketenangan di dalam jiwa seseorang. Lihat, saya ingin kasih padanan ayat Al-Quran yang lain. Ketika Allah mengatakan di dalam ayat surat Al-An'am ayat 54, Allah mengatakan kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah telah menetapkan kepada dirinya, yaitu tentang apa? Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar ayat itu, orang Arab mendengar kalimat itu, hatinya merasa tenang karena dia merasakan ada sebuah kepastian, ada sebuah ketetapan ketika Allah mengatakan kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah telah menetapkan bahwa rahmatnya itu sangat luas kepada hamba-hambanya. Begitu juga ketika Allah mengatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas shalihun. Walaqad katabna fiz zabur, dan sungguh telah kami tetapkan sesuatu yang sudah kokoh, sesuatu yang sudah valid, sesuatu yang sudah menguat, bahwa bumi ini sebagaimana disebutkan di dalam Zabur dan sudah ditetapkan di kitab yang ada di Lauhil Mahfuz, bahwa bumi ini hanya akan diwariskan bagi orang-orang yang soleh. Orang Arab yang memiliki dzauqul lughah, dzauq Arabinya akan merasakan ini adalah sebuah kepastian yang tidak mungkin dapat diragukan. Jadi diksi pilihan kata kutiba, kataba di dalam Al-Quran tidak sekedar mengandung makna diwajibkan, tetapi mengandung makna ketetapan dan keyakinan seseorang yang membaca kitab tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberlakukan kepada kita satu aturan yang disebut dengan al-qisas. Qisas itu dalam bahasa kita adalah, kalau dalam istilah kita adalah nyawa dibayar nyawa. Tebusan yang harus sepadan ditunaikan. Lu jual gua beli. Orang Betawi bilang begitu.
Tapi padanan kalimatnya bisa kita lihat di dalam salah satu ayat Al-Qur'anul Karim ketika Allah membicarakan, mengisahkan Nabi Musa alaihissalam yang mengungkapkan ungkapan seorang ibu yang menyuruh anak perempuannya untuk menguntit Nabi Musa yang sudah dihanyutkan ke sungai. Qalat li ukhtihi qussi fa basurat an junubin wa hum la yashkurun. Ketika ibunya mengatakan setelah dihanyutkan Musa, dimasukkan ke dalam keranjang, dihanyutkan ke sungai Nil yang saat itu mungkin lebih garang, lebih ekstrim daripada sekarang. Saya lihat di Museum Tahrir itu bagaimana buaya di zaman dulu itu lebih besar dari yang kita perkirakan. Fir'aun yang sejaman dengan Nabi Musa masih ada, hewan-hewannya itu masih ada dibalsem oleh orang-orang Mesir zaman dulu. Bisa dibayangkan ketika Nabi Musa dihanyutkan di sungai Nil saat itu, sekarang saja mungkin di beberapa wilayah tertentu yang tidak dijamah itu masih banyak hewan-hewan buas termasuk buaya. Karena sungai Nil itu panjang sekali sampai Sudan. Tetapi apa? Ketika kekhawatiran muncul, ibunya mengatakan, qalat li ukhtihi qussi, katanya. Berkata kepada anak perempuannya, ikuti, teliti, qussi, pastikan keselamatan adikmu itu. Wa basurat an junubin. Anak perempuannya itu melihat dari kejauhan, wa hum la yashkurun, semata mereka tidak merasakan kehadiran orang yang menguntit bayi yang sedang dihanyutkan di atas sungai. Kalimat qussi kata Syekh Ratib An-Nabulsi memberikan makna bahwa di situ ada makna mengikuti, meneliti, memastikan, mencari kebenaran. Jadi makna kisos itu adalah membuktikan kebenaran, memberikan kepastian hukum atas satu bentuk perilaku kriminal sehingga muncullah kebenaran yang dapat dicari oleh setiap orang. Maka kisos ini penting sekali. Walakum fil qisasi hayatun, nanti di ayatnya berikutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, telah diwajibkan, ditetapkan bagi kalian kisos. Untuk apa? Berkenaan fil qatla, berkenaan dengan orang-orang yang terbunuh. Yang pertama tentu yang harus kita ketahui adalah makna kutiba tadi. Yang kedua adalah makna hakikatul kisos. Kisos mungkin bagi sebagian orang, kita sebagai kaum muslimin, adalah tema-tema yang mungkin dalam tanda kutip tabu dalam pikiran kita. Karena itu berkaitan dengan sesuatu yang hubungannya dengan nyawa. Tema-tema yang mungkin bagi sebagian orang ini merinding, bahkan menjadi apa? Menjadi ajang tuduhan untuk apa? Untuk menurunkan martabat dan harkat kemuliaan Islam. Orang orientalis, orang-orang barat yang mungkin selama ini dianggap mengusung HAM, hak asasi manusia, menuduh Islam sebagai agama yang tidak toleran, agama yang tidak mengenal pri kemanusiaan, agama yang tidak mengenal aturan, adab, etika, kasih sayang. Padahal Islam memberikan aturan pemberlakuan kisos itu, di antara tujuannya sebetulnya adalah bukan untuk apa? Bukan untuk intiqam, balas dendam. Bukan untuk menunjukkan kekasaran, bukan untuk menunjukkan apa? Kekerasan. Tetapi di situ kata banyak mufasir bahwa di dalamnya terdapat takdim, ada pendidikan dan ada efek jera bagi pelakunya. Lihat, kata para ulama mengatakan ketika kalau ayat ini diberlakukan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diberlakukan bagi kalian hukum kisos bagi berkenaan dengan orang yang terbunuh, orang yang merdeka dibunuh disebabkan membunuh orang yang merdeka. Wal abdu bil abdi, seorang hamba juga harus dibunuh disebabkan membunuh seorang hamba lainnya. Seorang perempuan juga harus dibunuh ketika membunuh perempuan yang lainnya. Maka ini semuanya di sini mengisyaratkan makna takdim. Sebuah aturan yang membuat jera pelakunya bisa jadi akan menyelamatkan kedua belah pihak. Kata para mufasir mengatakan, kalau orang sudah punya niat untuk melakukan pembunuhan, kemudian dia sadar betul bahwa efek dari perbuatan tersebut akan mengakibatkan nyawanya hilang kembali, maka yang selamat itu bukan orang yang akan dibunuh. Dirinya akan terbebas dari perbuatan pembunuhan,
kemudian korbannya yang sudah akan dijadikan objek pun akan menjadi selamat. Dimnan li salamatain, akan memberikan jaminan dua keselamatan. As-salamah lil qatil aw liman arada an yaqtul. Keselamatan bagi orang yang sudah punya niat untuk melakukan kriminal tersebut. Wasalamatan lil maqtul aw liman arada an yuqtal, bagi orang yang akan dijadikan objek pembunuhan. Dengan begitu orang akan menjaga dirinya masing-masing. Itulah kenapa bahwa membunuh satu jiwa di dalam Islam, maka annama qatalan nasa jami'an, sama sepadan seperti orang membunuh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Artinya apa? Bahwa Islam memberlakukan aturan ini untuk menerapkan efek jera kepada siapapun yang punya keinginan busuk untuk melakukan pembunuhan atau mengalirkan darah dengan jalan yang tidak dibenarkan. Ini sebetulnya rahasia di antara rahasia Al-Quran. Kalau ini betul-betul dijalankan, kalau ini betul-betul menjadi satu pakem setiap orang, bahwa nyawa dibayar nyawa, satu luka dibayar luka, dan itu pun tentu ada aturan-aturan yang berlaku. Makanya di dalam fikih disebutkan pembunuhan itu macam-macam. Hunaka qatlul amdi, ada pembunuhan yang didasarkan dengan asas kesengajaan. Pembunuhan kesengajaan ini yang balasannya adalah dengan cara apa? Dikisos. Ada yang disebut dengan qatlu shibhil amdi, pembunuhan yang dilakukan menyerupai apa? Unsur pembunuhan kesengajaan. Misalnya apa? Seperti orang ingin menembak burung, lalu kemudian apa? Bukan. Orang memukul seseorang dengan alat yang alat itu secara kegaliban, kebiasaan tidak membunuh seseorang. Misalnya kita sudah berniat memukul seseorang, melukai seseorang dengan apa? Dengan sebilah kayu kecil, sapu nyerek, dengan sapu hijau. Dipukul, alat itu secara akal manusia tidak bisa membunuh seseorang. Tapi ternyata orang itu mati dengan pukulan kita walaupun tidak seberapa. Ini masuk dalam kategori qatlu shibhil amdi. Yang ketiga ada yang disebut dengan qatlul khata', pembunuhan karena unsur kesalahan dan tidak ada unsur kesengajaan. Seperti orang mau nembak burung merpati, burung tikukur, ternyata kena kanu ngarit. Kanu ngarit keungeunah ngalajuput yang dombana, tiba-tiba kena kepalanya oleh senapan. Maka ini termasuk dalam qatlul khata', pembunuhan karena atas dasar kesalahan. Maka efeknya bisa jadi di situ ada kisos, atau kalau tidak begitu, maka di dalam ayat ini disebutkan al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Barang siapa yang menerima permaafan baginya dari siapa? Dari saudaranya yang terbunuh atau dari keluarga orang yang terbunuh mendapatkan permaafan, maka ada dua kewajiban. Bagi orang yang mendapatkan permaafan sebagai pembunuh dan dimaafkan, maka fattiba'un bil ma'ruf, maka dia harus mengikuti aturan itu dengan baik. Dengan cara apa? Yaitu misalnya dengan cara memberikan permaafan dan tidak memberatkan keluarga yang terbunuh. Kemudian apa lagi? Yang kedua adalah wa adaun ilaihi bi ihsan, dan menunaikan tugas bagi orang yang menjadi objek atau keluarga yang terbunuh, menunaikan tugasnya dengan memberikan diatnya, yaitu tebusan. Misalnya 100 ekor unta harus ditunaikan. Inilah salah satu aturan yang berlaku. Jadi tidak lantas langsung dibunuh, tidak. Tetapi di situ ada aturan dimaafkan. Beberapa kasus di Arab Saudi banyak terjadi. Orang melakukan pembunuhan. Ternyata setelah dihadapkan hakim, keputusannya adalah dikisos. Lalu kemudian keluarga auliaul maqtul, keluarga orang yang terbunuh, memberikan permaafan hanya karena seorang pemuda tersebut adalah seorang penghafal Quran. Kemudian keluarganya memaafkan, bahkan tidak menerima diat atau tebusan apapun dari orang yang melakukan pembunuhan tersebut. Dan itu banyak terjadi. Di sini menunjukkan bahwa aturan Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan adalah bahwa menunjukkan satu efek jera, satu pelajaran penting bahwa aturan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga sekian banyak ratusan ribuan jutaan nyawa yang tidak berdosa. Sekarang banyaknya kriminal terjadi di mana-mana termasuk di negeri kita. Salah satu faktornya adalah karena banyak sekali hukum-hukum yang apa? Bukan hanya
tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tetapi juga di situ banyak sekali aturan-aturan hukum, sanksi yang tidak membuat jerah pelakunya. Oleh sebab itulah, Al-Quranul Karim memberikan gambaran kepada kita semuanya bahwa semua aturan yang diberlakukan Allah Subhanahu wa taala sebetulnya kalau kita analogikan dengan kehidupan kita sekarang ini, sebetulnya banyak padanannya. Contoh misalnya, kalau ada orang kemudian melakukan pelanggaran, ya kan? Kalau tidak ada sanksi baginya, maka setiap orang akan bebas melakukan pelanggaran tersebut di jalan, rambu-rambu lalu lintas bisa saja diterobos oleh setiap orang. Orang bisa melakukan perbuatan kriminal di mana-mana kalau tidak ada sanksi. Apalagi sanksinya itu bisa membuat jerah, maka itu akan lebih memperkecil persentase perbuatan kriminal yang terjadi di sebuah tempat. Maka di sini dikatakan bahwa barang siapa yang mendapatkan permaafan dari saudaranya, maka dia harus menunaikan kewajibannya dengan baik, juga memberikan diat bagi orang, keluarga yang terbunuh juga dengan baik. Kemudian dzalika takhfifum mir rabbikum. Ini adalah sebuah keringanan dari Tuhan kalian, wa rahmatun, dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ihtada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Barang siapa yang melebihi batas, membuat aturan-aturan yang baru yang melebihi batas dari aturan syariat, maka dia akan mendapatkan pahala ataupun dosa ataupun siksa yang sangat amat pedih. Seperti apa misalnya? Dalam masyarakat jahiliyah, yaitu balas dendam. Misalnya apa? Si A membunuh si B. Lalu kemudian keluarga si A membalas dendam dengan cara apa? Membumi hanguskan banyak orang di antara keluarga orang yang melakukan pembunuhan. Ini artinya melebihi batas dari aturan yang telah ditetapkan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang berikutnya, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut. Telah ditetapkan kepada kalian idza hadar, apabila telah datang. Kalau kata Imam Suyuti, idza hadara apa? Al maut ay asbabul maut. Ketika orang sudah hampir dijemput dengan ajal kematiannya, telah datang ketetapan ajal kematiannya, dan kalau dia meninggalkan harta, meninggalkan peninggalan berupa materi, kekayaan, maka di antara hal yang harus dilakukan adalah al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Menyampaikan wasiat kepada orang tuanya, menyampaikan wasiat kepada siapa? Kepada kerabat dekatnya dengan cara yang baik. Haqqan 'alal muttaqin, sebagai kewajiban bagi setiap orang-orang yang bertakwa. Wasiat ini tidak mesti dengan barang-barang yang sesuatu yang sifatnya materi sebetulnya. Makna wasiat dalam makna yang luas adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan yang diucapkan oleh seseorang qabla maji'i ajalihi, sebelum datangnya ajal kematian. Jangan dianggap bahwa wasiat itu hanya sekedar materi. Kita lupa. Lihat Al-Quran mengatakan wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Telah berwasiat Ibrahim kepada anak cucunya, begitu juga Yakub. Apa wasiatnya? Ya baniya, wahai anak cucuku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan buat kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggalkan dunia ini kecuali berstatus sebagai orang-orang yang muslim. Rasulullah sebelum berwasiat, apa wasiat Rasulullah? Wasiatnya adalah berwasiat ummati ummati. Dalam riwayat lain, as-salat, as-salat, jaga salat, wa ma malakat aimanukum, dan orang-orang yang berada di dalam kekuasaan. Itu wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau tidak mampu berwasiat, meninggalkan harta kekayaan yang banyak untuk orang-orang yang kita cintai, maka minimal berwasiat sesuatu yang sifatnya maknawi. Nah, neng gelis ujang lamun bapak ibu ngantunkeun omat pesan bapak hiji jaga sholat. Pernah nggak kita berwasiat seperti itu? Harta teboga, wasiat maknawi tara. Ini menunjukkan apa? Bahwa wasiat itu tidak identik dengan harta. Walaupun dalam konteks tertentu wasiat dibicarakan panjang lebar oleh para fuqaha. Di sini disebutkan, maka barang siapa yang sudah mendekati ajal kematiannya, ayati ilaihi atau ta'ti ilaihi asbabu mautihi, hampir datang kepada sebab-sebab kematian, karena bukan
Setelah datang kematian, orang sudah mati tidak bisa berwasiat. Maka ini perlu ditakwil. Ditakwil itu diberikan interpretasi para ulama. Contoh, misalnya kalau saya terjemahan begini, kutiba alaikum idza hadara, apabila telah hadir apa kematian. Orang sudah mati tidak bisa berwasiat. Berarti liman qad ata asbabu mauti. Orang yang sudah didatangi sebab-sebab kematian, sakit, ilapat, pikiran-pikiran sudah kosong segala macam, ataupun mungkin perasaan hati rasanya sudah tidak lama lagi, usia sudah semakin tua, maka segera wasiat itu harus ditunaikan. Ya, itulah kenapa di dalam Al-Quran sering ungkapannya kata kerja lampau, tapi maknanya tidak begitu. Contoh dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, idza qumtum, lihat, itu fi'il madi, itu kata kerja lampau. Idza qumtum, qoma, qomu, qomat, qomata, kumta, kumtuma, kumtum. Itu fi'il madi itu. Artinya bukan, hai orang beriman, apabila kamu telah selesai melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Hari wudu sebelum apa sesudah sholat? Sebelum, berarti perlu ditakwil, perlu diinterpretasikan ayat tersebut dengan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza aradtum as-sholat, kalau kamu hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum. Maka memahami Quran itu perlu merujuk kepada aqwal ulama, karena banyak kalimat-kalimat sepertinya normal tetapi membutuhkan interpretasi supaya tidak salah dalam memahami struktur kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kalian orang-orang beriman, kita semuanya, siapa yang telah didatangi oleh sebab-sebab kematian dan dia meninggalkan harta, maka berwasiatlah. Maka para fuqaha berbicara tentang hukum wasiat itu macam-macam. Bisa jadi wajib, bisa jadi mustahab, sunnah, bisa jadi makruh, bahkan bisa jadi haram. Orang wajib menunaikan wasiatnya. Wasiat itu menjadi wajib kalau apa? Kalau wasiatnya itu tata'allaqu bihaqqin min huquqillah. Kalau berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sakit, punya hutang kepada saudara kita atau kepada orang lain. Ajal rasanya sudah hampir dekat. Sampaikan wasiat itu wajib hukumnya kepada anak-anak kita. Jangan ma bapak bisi ngantunkeun moal lila deui omat ma bapak teh boga nanti boga hutang omat sebagian harta asal ulah langkung ti seperti luna bayarkeun lamun leuwih maraneh cing ridho mun aya bagian maneh waris-waris aranjeun katuang dipake mayar hutang bapak. Wasiat hukumnya wajib ditunaikan kalau berkaitan dengan apa? Hak-hak yang berkaitan dengan hak Allah. Dan kita tidak tahu umur teh sampai kapan, ya kan? Bahkan para ulama salaf itu meninggalkan wasiat itu di bantal tempat tidurnya. Sebelum mereka tertidur itu sudah menyimpan wasiat. Kalau saatnya nanti tiba kematian datang, maka anak-anaknya, keturunannya sudah tinggal menunaikan wasiat yang disampaikan oleh orang tuanya. Ada wasiat yang sifatnya mustahab, sunnah hukumnya. Apabila untuk sesuatu yang sifatnya kemuliaan, fadhail, keutamaan. Saya ingin berwasiat kepada si fulan atau mewasiatkan sebagian harta saya untuk diinfakkan ke pesantren atau ke lembaga pendidikan atau ke masjid. Itu hukumnya sunnah. Ada yang hukumnya makruh. Seperti apa? Kalau misalnya harta peninggalan dari orang yang akan meninggal itu sedikit sekali, ya kan? Kemudian dia wasiatkan sementara ahlul warisnya yang akan menerima hak waris, kalau diwasiatkan itu mungkin mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka para fuqaha mengatakan hukumnya makruh. Lebih baik dinikmati, diterima oleh siapa? Ahli warisnya, supaya mereka tidak yatakafaf, artinya tidak meminta-minta sepeninggal orang tuanya. Bahkan bisa jadi jatuhnya hukumnya haram kalau apa? Berwasiat untuk sesuatu yang maksiat. Yang bapak wasiat omat pangbadag itu rumah bordir, misal ya, tapi moal aya begitunya nya bisi gitu mun pasantren aya itu panggedekeun itu night club nu aya di jalan mana eta teh Jalan Sudirman misal kan moal aya. Hatta misalnya orang berwasiat dengan itu tidak wajib bagi ahli warisnya untuk menunaikan,
Karena tidak ada kewajiban menunaikan wasiat untuk hal yang berkaitan dengan perbuatan dosa. Begitu. Maka di sini haqqan 'alal muttaqin. Kalau kita bahas secara landasan fikih bagaimana perkembangan sedemikian rupa tentu membutuhkan waktu yang panjang. Tetapi Al-Quran telah menetapkan di antara tema pertama tadi adalah qisas, yang kedua adalah tentang wasiat. Tapi bagi kita, bahwa wasiat di antara yang terpenting itu adalah wasiat bukan hanya sesuatu yang berkaitan dengan materi. Sering-seringlah kita berwasiat walaupun sifatnya maknawi. Wasiat tentang sholat, kalau kita mau pergi jauh, ya kan, ulah asal belenyeng, misalnya, urang mah nu dititikeun wasiatnya umat, hayam bapak, manuk bapak, laut kan, resep, umat pangjagakeun, ulah poho maraban, di sana udah mah gitu kan, nggak pernah kepada anak kita, bapak rek ini yang ibu jauh ya, umat sholat jaga ya, nanti kalau datang waktu sholat, sudah sholat laporan, kirim WhatsApp kepada bapak, kepada ibu, saya sudah sholat, saya sudah tilawah hari ini, jarang urang mah gitu jajauheun. Paling nu diwasiatkeun umat hayam kade hayam di tukang lauk paraban imah kuncian awas kulkas lamun muka pantona tutupkeun kompor pareuman kade gas cabut nu kararitu we. Iya da pikiran kita didominasi dengan sesuatu yang remeh, maka aktivitas kita pun melahirkan aktivitas kebijakan-kebijakan yang remeh-temeh. Orang besar hanya akan memikirkan urusan-urusan besar. Orang-orang kecil hanya akan disibukkan dengan urusan-urusan kecil. Kalau kita ingin naik derajatnya, ya kan, maka pikirkan, lakukan hal-hal yang besar, maka derajat kita akan naik. Ya. Makanya kata para ulama katakan, idza kanatin nufusu kibara ta'ibat fi muradihal ajsadu. Kalau jiwa ini jiwa yang kuat, jiwa yang tegar, jiwa yang besar, maka badan ini, tangan, kaki, pikiran, tenaga, semuanya mata, telinga, lelah untuk menginginkan, menuruti keinginan jiwa yang besar. Jiwa yang besar itu mikirnya gede, mikirnya maslahat orang lain, mikirnya kebaikan, manfaat orang lain. Itu orang besar. Tapi orang-orang kecil hanya mikirkan dirinya sendiri. Makanya kata para ulama ahli bijak mengatakan, idza aradta anta sa'idan wa yabqa dzikruka khalidan fa 'alaika an ta'isa lil akhirin. Fa innal insana alladhi ya'isu li nafsihi la ya'rifu wa la ya'lamu illa li maslahati nafsihi. Kalau Anda ingin idza aradta an ta'isa sa'idan, kau ingin hidup bahagia yang abadi, ya kan? Wa yabqa dzikruka khalidan, dan namamu terus harum dikenang orang walaupun kamu sudah dikubur di liang lahat, ditutup dengan tanah merah. Namamu terus dikenang orang, maka alaika an ta'isha lil akhirin. Banyak-banyaklah hidup untuk maslahat dan manfaat orang lain. Karena manusia yang hanya memikirkan kepentingan dirinya, dia tidak akan pernah punya pikiran untuk memikirkan maslahat orang lain. Itu standar para ulama seperti itu. Jiwa yang besar adalah orang-orang yang memikirkan urusan lain. Bahkan Nabi mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, orang yang paling bisa memberikan efek manfaat kepada orang lain. Alhamdulillah. Semakin kita bisa memberikan efek manfaat, maka itu semuanya adalah jariah yang tidak akan pernah terputus. Maka banyak-banyaklah kita memuat amalan-amalan ojo yang jangan-jangan itu dengan amalan itu kita mengalir terus. Maka jangan salah kata Imam Ibnu Qayyim mengatakan, rubbama tanamu ala firasik. Bisa jadi Anda tertidur lelap di atas tempat tidurmu. Wa alaf minad da'awati turfa'u ila sama. Ribuan doa naik ke langit. Dari mana datangnya? Min aina hadza? Hadhil istijabah. Dari mana pengkabulan doa ini? Min ja'iin at'amtahu, dari orang lapar yang kau berikan makan. Min hazinin as'adtahu, dari orang yang sedih yang kau berikan rasa bahagia. Dari orang yang kesulitan yang engkau berikan jalan keluar. Jangan-jangan kau tertidur, tidak sedang sholat, tidak sedang tahajud, tidak sedang puasa, tidak sedang melakukan amal kebajikan ritual mahdhah, tapi ribuan doa naik ke langit dari mana? Dari lisan orang-orang yang menerima manfaat dari kita. Kadang-kadang hal begitu harus dilatih. Ningali tukang dagang kerupuk tuh, matanya buta, banyak di jalan tuh, betul apa tidak? Kieu tah tuh di Jati Handap aya teh. Poe Jumat tiap datang teh dagang teh. Orang mana? Tuh orang Cililin ternyata. Naik tuh ke Jati Handap pada itu sampai Cimenyanta.
Tekabayang musim kuring dah. Kalau ngaliwat bertemu teh hati teh ngarakacak, wallahi. Cerik dina motor teh. Ya Allah Karim. Urang loba teu syukur kieu, rarasaan teh kurang. Di hadapan orang Allah pertontonkan orang buta. Dia menjaga izah kehormatannya daripada meminta-minta, berdagang kerupuk. Itu kalau orang empatinya tinggi itu bisa menangis tuh. Dan kalau kita membantu orang tersebut, jangan tanya tuh kalau saat itu ijabah Allah turun, padahal kita tidak sedang sholat, sedang naik motor. Apa saja bisa kita lakukan? Orang mau nyebrang, diantarkan, itu teh amalan-amalan kecil, tapi efeknya tidak sederhana. Karena mereka akan mendoakan dari lubuk hati yang paling dalam. Disinilah pentingnya kita untuk mencari amalan-amalan kecil itu. Sudah, itu ibarat kata celengan kita. Maka di ayat yang ini mengatakan bahwa kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah al wasiyatu lil walidaini wal aqrabin haqqan 'alal muttaqin. Sebagai satu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat berikutnya sampai jam 6 ya, atau lebih sedikit. Ayat berikutnya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Pas nih, saya qadarullah alhamdulillah dapat jadwal di saat ayatnya tepat juga di saat bulan Ramadan. Alhamdulillah, muwafaq mudah-mudahan. Ayatnya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Lihat kalimat ini. Hai orang-orang yang beriman. Kalau orang pesantren sering memplesetkan. Hei orang-orang yang beriman, yang tidak beriman mah tidak hei. Aduh, santri. Tidak digerok maksudnya tuh. Tidak dipanggil orang beriman. Hanya orang beriman. Kenapa? Karena banyak sekali keajaiban, keistimewaan, nilai-nilai yang mungkin tidak bisa kita lihat, hanya bisa diraba, diterka, dirasakan oleh apa? Oleh keimanan. Makanya bicara tentang kisos, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos. Bicara tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa? Kita lupa dan sudah menjadi kebiasaan kita sesuatu yang sifatnya terlihat, sesuatu yang dapat kita rasakan itu kalau terlihat, teraba, terpakai, makanan, minuman, kendaraan, itu rasanya adalah sebuah apa? Hal-hal yang rizki, entah kebenaran yang ada dalam pikiran kita. Di luar itu seringkali kita tidak merasakan. Makanya untuk bisa menangkap itu hanya dengan apa? Hanya dengan kedalaman iman. Hanya dengan kedalaman iman. Makanya ketika Nabi mengatakan rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh berarti qobliyah. Jangan tanya subuhnya. Hadis yang lain banyak menjelaskan tentang keutamaan sholat subuh. 2 rakaat qobliyah subuhnya khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan segala. Di dunia ayah naon, nggak usah disebutkan segala ayah. Baby band ayah, Mercedes ayah, bintang berlian ayah di dunia. Tidak akan bisa sepadan dengan 2 rakaat sebelum subuh. Pertanyaannya, informasi itu mustahil salah lawan hadisnya sahih diucapkan oleh Nabi. Tapi itu tidak terasa oleh kita. Itu tadi karena hanya bisa dirasakan ketika kita menggunakan parameter keimanan. Sama seperti Ramadan kayak gini bagi sebagian orang mungkin Ramadan biasa-biasa saja. Nauzubillah kalau sebagian orang menganggap Ramadan hese dahar hese botram atau kieu mah. Udah, kalau bapak-bapak nggak bisa ngerokok, berangnya ripuh kieu kan. Itu biasa nam. Tetapi kita sering lupa bahwa di balik itu, bahwa di situ ada nilai, ada value yang hanya bisa didapatkan, diterka dan bisa dirasakan kalau punya parameter iman. Makanya pertama kali Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Sesuatu yang tidak terlihat, kayak gaib. Lihat ketika Allah mengawali surah Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil gaib. Gaib itu apa namanya gaib itu? Ayat tapi teka tempo. Ta gaib secara lugawian. Telepon tasim kuring menelepon pun biang di sana. Kering ayah, jang nuju naon, nuju naon, ayah gini, katempo teh henteu gaib ka secara bahasa. Ngan Allah maha gaib, malaikat gaib, surga gaib, ayah tapi can katempo. Kita lupa bahwa itu semua itu ada, cuma bisa diterka kalau kita beriman dengan itu semuanya. Faktanya Allah memberikan analogi, perbandingan yang sama, banyak hal yang kita rasakan dalam kehidupan kita, ayah tapi teka tempo.
Pek cabak tak kabel tak colokeun curug tak kana eta. Kurunyud aya. Naon mangun runyud aya listrikan aya setuman. Katingali teu alut-alutan henteu aya teu katempo gaib teh ngaranna. Dalam kehidupan kita biasa banyak hal yang ada tapi tidak bisa dilihat. Nah, kita itu dengan iman bisa menangkap itu. Keagungan puasa, kenikmatan puasa, barokah puasa, nilai pahala itu hanya bisa diterka dengan iman. Kenapa Allah di dalam surat Al-Baqarah 183, 184, 185 mengatakan di akhir kalimatnya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya kalian bersyukur. Syukur kumaha? Kapan orang tadi titah lapar. Tidak makan, tidak minum, tidak apa-apa yang membatalkan puasa. Tapi kenapa disuruh bersyukur? Dalam tanda kutip seolah kita sedang disiksa kan? Menahan lapar, menahan haus. Itu akan menjadi siksaan kalau tidak didasari dengan keimanan. Tapi manakala iman sudah berbicara, maka kita yakin itu adalah nikmat. Makanya ditutup dengan kalimat syukur. Syukur padanannya adalah apa? Nikmat. Syukur karena ada nikmat. Nggak mungkin syukur karena ada azab. Syukur itu karena ada nikmat. Nikmat apa? Oh, ternyata nikmatun syar'iyah. Nikmat pemberlakuan syariat. Nikmat. Karena syariat itu yang akan menjaga, memberikan jaminan kepada kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan lagi-lagi kutiba alaikumusiyam. Telah ditetapkan kepada kalian berpuasa. Sekarang sudah lewat. Sekarang hari keberapa? Ke-6 bagi yang hari Selasa. 7 bagi hari Senin. Gitu ya. Harus harus sepadan supaya tidak merasa dipilih kasih. Oh, cuma sebutkan Selasa, wae Senin itu, ya kan? Bisi. Yang hari Senin memulai hari ke-7, yang hari Selasa berarti hari keberapa? Ke-6, betul ya? Ya. Pertanyaannya, rasanya kemarin kita nunggu-nunggu kapan rapat hisab di. Rasanya baru kemarin, sekarang sudah hari ke-6, hari ke-7. Betapa cepatnya berlalu waktu itu. Ini pelajaran penting buat kita. Saya merenung, Masya Allah. Asa tadi, asa kamari, eta urang nunggu-nunggu puasa, iraha puasa. Ayeuna geus saminggu ya. Ngerek saminggu beakeun puasa teh. Ya Allah, mau menghabiskan sepertiga pertama nih di bulan Ramadan. Ternyata waktu itu cepat sekali. Makanya dijalani, dinikmati, enggak usah dipikirkan mah lieur. Jam 7 geus mikirkeun ke masak naon, ya nu ngeunah kabayang. Geus 2 poe itu teu kabayang ceuk ieu. Bapana hayang naon teuing teu kabayang cenah ieu teh. Hayang naon asin peda komo teh hayang teh haus. Hayang naon karedok leuncah pira aku puasa karedok leuncah teu kabayang. Jam 7 isuk-isuk sudah berbicara tentang apa yang akan dimakan. Itu cilaka 12 gitu. Ya. Kalau dinikmati, dijalani, sudah insya Allah akan menjadi satu kenikmatan tersendiri. Faktanya waktu berjalan begitu cepat. Makanya kata para ulama disebutkan innal hayata tanqasimu ila thalathati aqsamin. Hidup itu hanya terbagi menjadi 3 segmen, 3 bagian. Yang pertama adalah apa? Al-amsul ladzi isnahu falam yaud. Masa lalu yang sudah lewat, yang sudah kita jalani, falam yaud, dan itu tidak akan balik. Kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, itu semuanya sudah dilalui. Falam yaud, semuanya tidak akan balik. Ini sekarang jam 6 kurang 10 menit. Catat baik-baik. Walaupun besok kita duduk ataupun tepat di waktu yang sama jam 6 kurang 10 menit bisa jadi aktivitasnya beda. Artinya apa? 1 detik kita lewati 1 waktu, maka sedetik itu tidak akan balik lagi sampai hari kiamat. Jam yang segini ini sekarang lewat nih jam 6 kurang 10 menit. Itu tidak akan kita temui lagi sampai hari kiamat. Karena bisa jadi besok hari kita tidak di masjid. Ada yang di pasar, ada yang lagi jalan-jalan, ada yang ke kantor, kemana-mana. Beda waktu, beda aktivitas. Makanya bagian pertama adalah al-amsul ladzi isnahu falam yaud. Yang kedua apa? Al-yaumul ladzi na'isuhu falam yadum. Hari ini yang sedang kita jalani, ingat semuanya tidak ada yang abadi. Kalau sedang galau hari ini jangan terlalu galau, biasa saja. Kalau bergembira sekarang dapat ampau misalnya dari majikan, dari atasan, jangan terlalu bergembira, besok mah sedih. Begitu kehidupan mah tidak ada yang abadi. Kadang-kadang pagi ini bahagia, sore sudah bersedih lagi. Ayeuna dompet metet, sore ternyata bisa dicopet.
Bisa copetna ada dompetna ragra walau alam, kempesna dompet bisa jadi macam-macamnya, bisa dibalanjakeun sekaligus dari tos balanja mah poho ka Temah Wadi kan ibu-ibunya. Terus sok mereka asup mereka bor mah geus poho ka mana-mana. Jatah naon wah ieu mah paduli cek kasarna mah orang babad we nu penting mah kabutuhan. Nyampe ka rumah keresek loba balanjeun, culangeuh koe ngegel curug. Ya. Artinya apa? Bahwa hari ini itu sedang kita jalani falam yadum, tidak ada yang abadi. Nauzubillah. Bahkan bukan hanya hal yang sifatnya materi pun dalam hadis Nabi, ya kan? Badiru bil a'malis shalihat fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kasira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian melakukan amal kebajikan sebelum datang fitnah. Fitnah itu apa? Al-fitan, yakni al-fitnah, kullu syai'in yahulu bainal mar'i wa baina amali. Sesuatu yang menghalangi, menjadi tirai antara seseorang dengan amal kebajikan namanya fitnah. Fitnah itu bukan hanya tuduhan orang, bukan. Pamajikan bisa jadi fitnah, anak bisa jadi fitnah, harta bisa jadi fitnah, kedudukan bisa jadi fitnah, gagang usep bisa jadi fitnah. Semuanya bisa jadi fitnah. Karena sepurang bisa jadi fitnah, apapun bisa jadi fitnah. Kullu al-fitnatu kullu syai'in yahul bainal mar'i wa baina amalus shalih. Kemudian setelah itu apa? Yusbihu rajulun mu'minan, seorang laki-laki mukmin di waktu pagi, wa yumsi kafiro. Hari sorenya apa? Sore hari dia sudah menjadi kafir. Naudzubillah. Sore harinya mukmin, besok harinya pagi harinya sudah menjadi kafir. Menjadi kafir lagi. Sorenya mukmin, besok harinya paginya sudah menjadi kafir. Subhanallah. Jadi berubah itu adalah sesuatu yang terjadi. Makanya yang kedua adalah al-yaumul ladzi nahisuhu falam yadum. Makanya segala sesuatu enggak usah berlebih-lebihan, biasa saja. Mencintai, membenci seseorang biasa saja. Habibaka au namma sa'an yakuna bagidoka. Yaumamma, cintailah saudaramu, anakmu, biasa saja. Bisa jadi mereka kelak akan menjadi musuh suatu hari. Biasa saja. Maka yang ketiga adalah apa? Wal ghadul ladzi sana'isuhu falam nadri au falam na'lam kaifa yakun. Besok hari yang akan datang yang belum kita jalani dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Jadi jangan dibingungkan dengan sesuatu yang belum terjadi. Itu merusak perasaan kita. Sudah, jalani, maksimalkan apa yang ada di depan mata. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kutiba. Puasa diwajibkan Allah Subhanahu wa taala itu di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Di saat yang sama Allah memberlakukan jihad fisabilillah. Bahkan dulu kaum muslimin, Rasulullah, para sahabat, di saat mereka saum Ramadan, mereka jihad fisabilillah. Perang Badar Kubro terjadi di tahun kedua Hijrah, 17 Ramadan, di saat mereka sedang berpuasa. Kabayang, diurang mah alhamdulillah, sapanas-panas lagi di Indonesia, mau jika panas di padang pasir di situ. Ramadan alhamdulillah, kau mau hujan kieu mah tiis we hayang naon ya kan? Dina kasur we pagulung-gulung jeung barudak. Ya. Alhamdulillah di sana kalau sudah musim bulan Ramadan, musim panas, panasnya minta ampun. Dulu Nabi SAW diberlakukan puasa di saat yang sama mereka sedang berjihad fisabilillah. Artinya apa? Bahwa puasa bukan alat, perangkat, wasilah untuk menurunkan produktivitas kerja kita. Puasa-puasa, gawe-gawe biasa. Bekerja-bekerja secara profesional. Jangan sampai menurunkan produktivitas kerja kalau kita berangkat pada akar sejarah pemberlakuan syariat. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Kata Imam Fakhrul Razi dalam Mafatihul Ghaibnya mengatakan apa? Ini mengandung unsur psikologi katanya. Kenapa demikian? Karena diwajibkan puasa kepada orang-orang sebelum kamu mengisyaratkan bahwa puasa itu diberlakukan secara masif, secara umum kepada semua orang, bukan hanya kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada kaidah mengatakan, innal amala syaqqa idza amma sahula tahammuluhu 'alal jami'. Kalau ada amalan-amalan aktivitas yang berat kemudian diberlakukan secara masif, secara keseluruhan, maka akan mudah dilakukan oleh semua orang. Di perusahaan misalnya,
Manajernya mengatakan atau kepala perusahaan mengatakan besok hari Senin kudu puasa kabeh. Di satpam di kabehanan direktur semuanya wajib berpuasa Senin. Saum sunnah wajib. Besok semuanya puasa. Kira-kira puasa itu berat apa ringan? Ringan. Kenapa? Karena semuanya puasa. Asa biasa, weh. Coba kalau diberlakukan. Besok puasa. Kamu. Yang lain boleh tidak berpuasa. Jam 7 batur barotram. Aduh, baturan orang. Terus ngopi seblak jam 8 ke orang puasa. Sabar. Berat. Iya, wa'as tinggalin lagi. Artinya apa? Bahwa di situ innal amala syaqa idza amma sahula tahammuluhu 'ala al-jami'. Mudah. Begitulah pesannya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kalian semuanya itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa ini solusi. Enak diucapkan tapi berat untuk dilaksanakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraj. Allah akan jadikan kepadanya jalan keluar dan akan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Satu. Ayat yang lain mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusannya. Itu janji Allah, bukan kata saya. La yukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyelisihi janji. Allah akan berikan jalan kemudahan. Syaratnya takwa. Ayat yang lain mengatakan wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dihapus kesalahannya, dilipat gandakan kebaikannya. Itu kata Allah. Dapat ancaman, dapat intimidasi dari musuh-musuh kita. Allah mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Kalau kamu sabar dan takwa sebesar apapun tipu daya rekayasa mereka untuk mencelakakan, membinasakan kamu, la yadurukum kaiduhum syai'an. Tipu daya mereka tidak akan memberikan madarat apapun kepadamu. Syaratnya sabar dan takwa. Bahkan dalam tingkatan komunitas besar, warga negara sebuah negeri pun sama. Law anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan lafatahna, pakai lam taukid di situ. Lapatah, sungguh kami akan bukakan apa? Barakatin, itu kan jama muannas salim. Barakatin, jama barakatun, satu berkah. Barakatin, keberkahan. Pirang-pirang keberkahan. Dari langit turun, dari dalam bumi keluar, kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, semuanya keluar keberkahan. Anak membawa berkah, istri membawa berkah, rumah membawa berkah, langkah kaki membawa berkah, kesang keringat membawa berkah, semuanya berkah. Kalau syaratnya takwa. Di sini pentingnya kita semuanya tujuan puasa itu ternyata seperti itu. Bahkan kalau saya sering merenung, benarnya omongan kolot bahulat itu salah. Kolot bahulat itu buta huruf, tapi itu buta hati. Kadang kalimat-kalimatnya itu muatan-muatan lokalnya itu selalu mengisyaratkan padanan kebenaran yang ada di dalam teks-teks agama. Mungkin mereka itu tidak mengenal tafsir, tidak apa. Tapi dari apa? Dari kemurnian jiwa, kebersihan batin mereka itu, ternyata kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan fitrahnya itu terilhami oleh Allah. Ternyata ada padanan dari. Misalnya, kolot baheula sok ngomong kieu nya ka urang. Jang hari hirup teh kudu daek diatur ku jujur, gitu kan sederhana. Hirup teh kudu daek diatur ku jujur. Jadi pikir-pikirnya jujur teh kan sesuatu yang mahal. Di antara buah yang dihasilkan dari kebiasaan orang berpuasa itu adalah berbuat jujur. Ibu bisa saja berbohong, bukan hanya kepada suami, kepada diri kita sendiri bisa. Api-api masak itu kan bapakna ini budak sarakola. Wah, mal puasa ah. Aya sesa subuh, ya sesa sahur. Bok. Misalnya, saha tinggal datang barudak mah buru-buru kieu api-api. Leuleus kieu kan. Api-api popoyong kodan, mah kunaon leuleus. Lapar mah teh tadi capek sahur. Bisa wae. Bapak meninggalkan rumahnya pergi, nggak ada anak, nggak ada istri, nggak ada yang kenal, cari warteg yang paling nyungsep di jalan buntu, ketinggalan cuma bitis doang garantung, makan yang kenyang, pulang ke rumah, bu masak naon buru-buru atau keburu adzan ya tajil, padahal dia sudah penuh, bisa saja, bisa. Pertanyaannya kenapa Anda tidak lakukan itu? Berarti ada iman di dalam jiwa kita, yakin bahwa kita itu percaya. Berapa persentasenya keimanan ya sudah.
kita tingkatkan, tapi di situ masih ada asal iman itu masih ada. Itu yang harus kita syukuri bersama. Kejujuran itu yang tidak akan bisa dibayar dengan apapun. Betul orang tua kita dulu semalkan jang, hirupnya kudu daek diatur ku jujur. Iya ya, latihan kejujuran itu ternyata salah satunya apa? Dengan puasa. Dengan puasa mah kejujuran itu akan terbukti. Ada kalimat lain misalnya, orang tua kita dulu sering mengatakan begini. Ini bukan orang tua kita, saya dapatkan dari almarhum Allah yarham Kiai Haji Mama Khair Apandi Manunjaya almarhum, insyaallah ulama kabir, waliun min auliyaillah. Beliau mengatakan, hirup teh indit ulah karena hayang, cicing ulah karena embung. Yang ngarti Sundanya insyaallah. Kan nu teu ngarti cicing heula we. Cenah naon cicing heula we. Keundak bongan hirup dia di Sunda atunya. Indit teh kudu anu teh ulah indit karena hayang. Ulah cicing karena embung. Tapi indit karena kudu, cicing karena ulah. Asa sederhana atau omongan teh kan, tapi lamun dibukrak cek orang Garut macam, orang bukrak ke kalimat teh. Urang jero anjing kalimat ieu teh. Omongan biasa, omongan kolot. Orang kampung bau lisung ibarat kata namanya, sekolah-sekolah juga ayeuna ka luar negeri kamana henteu masantarna ge di Jawa Barat. Tapi kalimat eta mengandung kalimatun ghaliyatun yang bagi antuk tababi aglamidan. Kalimat yang hanya layak ditulis dengan tinta emas. Ulah indit karena hayang, ulah cicing karena embung. Jadi hirup urang teh ulah karena ngagugulung ka hayang jeung ka embung. Gerak urang kabehana teh kudu diatur ku naon? Kudu jeung ulah. Kudu jeung ulah eta teh bahasa agama teh if'al wala taf'al. Lakukeun ieu, tinggalkeun ieu, eta teh parentah Allah jeung Rasul. Cek bahasa urang, bahasa Ramadan ayeuna, hirup teh ulah ngagugulung hawa nafsu. Ngagugulung hawa nafsu teh nuturkeun ka hayang nafsu, maka ulah aneh. Kalau kita menemukan di dalam Al-Qur'an afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu Muhammad melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ada manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Naon wae nu dipikah yang ku hawa nafsunya dituturkeun. Mata hirup mah ulah nuturkeun, ulah indit karena hayang, ulah cicing karena embung. Tapi mun indit karena kudu. Kunaon Pak angkat indit isuk pulang sore neangan nafkah. Nah make neangan nafkah ngan ukur neangan sanyangun sapi bekeleun budak sakola lain ibadah. Tah eta alus. Ibu kunaon kumaula kan dijanten caroge ka anak pamajikan kan jadi anak inju menit toh-tohan juga kitu. Nah eta teh hayang supaya marana gede ke boga gawe bisa nulung kan jadi kolot. Henteu abdi mah hayang mudah-mudahan anak saya nanti kalau sudah besar sujud saya, salat saya, amal saya dilanjutkan oleh mereka. Eta amal adik. Kenapa melakukan itu? Diparentah ku Allah jeung ku Rasulna bakal jadi ibadah eta mah. Sanajan henteu sujud, sanajan sanes ruku. Kumaula memberikan servis terbaik kepada suami, kepada istri. Niatnya mudah-mudahan anak saya diantarkeun nunggal isuk naik motor. Ya, sanajan geus ngebul motorna misalnya. Ini diantarkeun indungna nungguan di sakola kieu, tapi nungguan teh ulah bari ngobrol jeung ngagibahnya. Bari ngaji Ramadan kieu magan, ulah mau di mah bebekelan sabola dibawa nasi goreng sama rujak dibawa datang brak marakan. Udah teh kebiasaan di ibu biasana. Di ditu di negeri Wakanda. Ada di mah teh insyaallah. Tepati beda. Menunjukkan apa? Bahwa orang-orang seperti itu punya cara berpikir yang jauh. Itu tuh buah samroh dari puasa. Kan puasa itu menahan hawa nafsu kan? Menahan hawa nafsu. Maka saya baca kata Imam Ibnu Jauzi bahwa ibadatus saum ibadatul ahrar. Ibadah puasa itu adalah ibadah manusia-manusia yang sedang membebaskan diri. Membebaskan diri apa? Dari perbudakan hawa nafsu. Lihat, orang sumpah, melanggar sumpahnya. Di antara kafaratnya apa? Tahriru raqabatin, membebaskan hamba sahaya. Faman lam yajid, siapa yang tidak menemukan, maka fasyamu salasati ayyam, berpuasa 3 poe. Tuh. Orang zihar, walladzina yudhahiruna minkum min nisa'im, ya kan? Summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah, bebaskan hamba sahaya. Min qabli an yatamasa,
Barang siapa yang tidak menemukan, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan. Ternyata kafarat itu 2 perbandingan. Kadang pembebasan hamba sahaya, terkadang dengan berpuasa. Kata para ulama, lihat, membebaskan hamba sahaya artinya apa? Hada arriku minal isti'bad, membebaskan dari perbudakan. Manusia asalnya budak, hamba sahaya dibebaskan statusnya menjadi manusia merdeka. Ketika tidak ditemukan, diganti dengan puasa. Kenapa? Karena sama-sama pembebasan. Yang satu membebaskan status dari perbudakan menuju merdeka, yang kedua dirubah statusnya dari menghamba kepada hawa nafsu kepada dirubah kepada menghamba kepada Rabbul Izzah. Jadi dalam sekali. Maka ini mudah-mudahan saya tidak terlalu panjang lebarkan lagi, sudah lebih dari 10 menit. Mudah-mudahan sekali lagi la'allakum tattaqun ini menjadi bekal buat kita semuanya. Insya Allah, seperti yang saya sampaikan tadi, orang tua kita dulu dengan segala kesederhanaannya, ternyata nilai-nilai itu ada, ya kan? Hirup teh kudu dilatih ku perih jeung kudu diasah ku kasusah. Itu teh puasa teh. Itu bahasa kolot kabehan. Dilatih ku perih, diasah ku kasusah. Kudu biasa. Anak kita jangan selalu dibiasakan dengan sesuatu yang serba instan. Harus terkadang itu dibiasakan dengan sesuatu yang sulit. Supaya apa? Supaya mikir hidupnya tidak senikmat dan senyaman seperti yang dikatakan Mario Teguh. Hidup itu tidak seringan yang dibayangkan. Hidup itu butuh perjuangan, butuh survive, butuh perjuangan, banting tulang. Hidup itu tidak mudah. Maka ini penting untuk ditanamkan. Dan salah satu latihannya adalah berpuasa. Maka mudah-mudahan di pembahasan kita pagi hari ini, walaupun ya sifatnya permukaan-permukaan saja, mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semuanya. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.